Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu konsep respon dan adaptasi hewan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri yaitu atas nama Nihlah, dan yang kedua Siti Fatma Rizky Nurlaila, dan yang ketiga ada teman kita yaitu Nurul Kusniawati. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu respon dasar hewan. Selama periode ontogeni pada hewan dikenal 3 macam respon, yaitu respon pengaturan, yang kedua respon penyesuaian, dan yang ketiga respon perkembangan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang respon reversibel. Tipe respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan, atau sering disebut regulatory. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau bisa disebut sangat refleks. Contohnya yaitu perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Dan yang kedua, tipe respon lain yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian atau sering disebut respon aklimatori. Respon ini berlangsung lebih lama dari respon regulatory karena proses yang fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contohnya di sini yaitu di lingkungan bertekanan parsial oksigen rendah, dan yang kedua contohnya yaitu kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Baiklah, kita akan beralih ke respon yang ketiga yaitu respon tak reversibel. Tipe respon ini selama ontogeni adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya yaitu perubahan jumlah mata pacet pada dorsopila yang dipelihara pada suhu tinggi atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa tertagonik dalam lingkungannya. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Nurul Kusniawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Aklimatasi dan adaptasi. Aklimatasi dan adaptasi merupakan perwujudan respon terhadap lingkungannya. Aklimatasi terjadi pada periode otogeni, reversible, dan tidak diwariskan. Yang serupa dengan aklimatasi adalah aklimasi. Perbedaannya, aklimatasi menyangkut banyak faktor alami. Aklimasi digunakan untuk satu atau dua faktor yang terjadi dalam lingkungan terkontrol di laboratorium. Contoh respon Rana pipiens berupa laju konsumsi oksigen pada kondisi suhu tertentu menjadi berbeda setelah mengalami aklimasi, dan perubahan ini tidak langgeng. Adaptasi melibatkan perubahan yang diakibatkan seleksi alam, bersifat herediter, dan proses berlangsung meliputi sejumlah besar generasi yang berurutan. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fungsional adalah seluruh perangkat kemampuan fisiologis untuk menghadapi kondisi lingkungannya, meliputi proses kimiawi, substansi kimiawi, enzim, keenzim, serta hormon yang terlibat pada proses tersebut. Adaptasi fisiologi biasa didukung oleh adaptasi struktural dan perilaku. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Contoh, koral madrepora berbeda bentuk pada lingkungan yang berbeda. Adanya kesamaan corak dan kondisi lingkungan mungkin menghasilkan bentuk yang serupa pada berjenis-jenis hewan dan kelompok yang berkromosomi perkerabatan jauh.
Contoh, berbagai jenis ikan dan mamalia yang hidup di lautan. Adaptasi struktural menyangkut seluruh aspek hidup hewan. Misal, tipe mulut pada insekta dan tipe paruh pada burung sesuai dengan jenis makanannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon dan adaptasi perilaku. Di sini pertama ada taksis, yaitu berbagai perilaku invertebrata dan vertebrata rendah berupa gerakan di tempat maupun berpindah tempat dengan jalan berkerut, merenggang, membelokkan tubuh, dan sebagainya. Stimulus dapat berupa cahaya, foto, suhu termo, sentuhan, ritme, dan arus air, reo, dan sebagainya. Yang kedua di sini ada refleks. Refleks merupakan salah satu komponen dasar dari perilaku yang mempunyai nilai kesintasan. Refleks akan menjauhkan hewan dari kondisi membahayakan dan memanfaatkan sumber daya lingkungan. Di sini yang ketiga ada perilaku naluriah. Naluri atau insting dalam arti perilaku atau landasan pendorong yang merupakan terjadinya perilaku itu. Perilaku naluriah didefinisikan sebagai suatu perilaku yang rumit, khas spesies, stereotipe, herediter, dan terjadi otomatis oleh induksi stimulus kunci atau stimulus syarat. Respon ini bersifat tidak profesional dengan intensitas stimulus. Yang terakhir di sini ada belajar. Belajar merupakan perilaku akibat suatu pengalaman. Berarti respon terhadap sesuatu stimulus tertentu terjadi dibandingkan sebelumnya terjadi pada vertebrata tinggi dan paling efektif pada manusia muda. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.